Shalom Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Kembali lagi pada pagi hari. Tiba saatnya kita mau mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya mengundang seluruh umat Tuhan yang mau bangkit berdiri, yang ada di rumah dan dimanapun berada. Saya persilakan untuk kita menyiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau sungguh-sungguh datang kepada Dia, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Kita angkat pujian yang berkata di tengah ombak. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat segala pertolongan dan penyertaan Tuhan yang begitu dahsyat. Biarlah hati kami mau haus, rindu dan lapar kami datang kepada Engkau saat ini. Sampai dengan hari ini Tuhan kami boleh bernafas, kami boleh bergerak, ini semua karena anugerah Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan dan kesempatan yang Tuhan berikan sampai hari ini Tuhan. Biarlah setiap hati kami Tuhan saat ini umat-Mu yang datang Tuhan, memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Biar Engkau bebaskan hati dan pikiran kami Tuhan. Dan setiap kami Tuhan hamba-hamba-Mu yang melayani Tuhan, biarlah ada urapan dan kuasa Tuhan yang kami boleh rasakan. Dan semuanya Tuhan merasakan ada hadirat Tuhan. Tuhan Yesus jamah kami, Tuhan Yesus urapi kami lewat setiap penyembahan kami saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Dan kami mulai ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur.
Amin. Haleluya. Jemaat Tuhan, saya mengundang semua jemaat Tuhan untuk bersemangat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Amin. Ada sukacita, haleluya. Amin. Satu hal telah aku minta kepada Tuhan. Nyanyikan pujiannya. Satu hal telah aku minta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Hanya diam Tuhan, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan. Sekali lagi, satu hal telah ku minta. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan, dan menikmati baitnya, dan menikmati kuasanya, dan menikmati kasihnya, dan menikmati firman-Nya. Satu hal telah ku pinta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Hanya diam Tuhan, diam di rumah Tuhan seumur hidup, dan menyaksikan kemurahan Tuhan. Sekarang sampai selama-lamanya. Mari nikmati jemaat Tuhan. Menikmati baitnya, dan menikmati kuasanya, dan menikmati kasihnya, dan menikmati firman-Nya, dan menikmati firman-Nya, dan menikmati firman-Nya, dan menikmati firman-Nya. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus, haleluya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Kita katakan bahwa Tuhan saja gunung batu kita, bahwa Tuhan saja benteng penolong kita, amin. Amin. Mari kita nyanyikan pujian ini. Amin, haleluya. Jemaat Tuhan, saya mengundang, mari kita kembali bangkit berdiri. Dimanapun engkau berada, kita mengatakan dengan iman percaya kita, hanya Tuhan gunung batu kita, hanya Tuhan penolong dan benteng. Amin. Gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolong, katakan
Tuhanlah tempat perlindungan kita, tidak ada tempat lain. Mari kita datang untuk berseru kepada Dia. Tidak ada yang tidak dapat Dia lakukan dalam kehidupan kita, amin. Kita percaya di masa kesulitan yang kita alami saat ini, hanya kepada Tuhan saja satu-satunya kota benteng yang teguh, amin. Mari kita imani setiap pujian yang kita naikkan ke hadapan Tuhan. Saya rindu semua umat Tuhan untuk membawa setiap keluh kesah kita, setiap permohonan kita ke hadapan Tuhan. Saya rindu setiap umat Tuhan merasakan hadirat Tuhan. Saya mengundang umat Tuhan untuk membuka hati dan pikiranmu dan merasakan jamahan Tuhan. Mari jemaat Tuhan nyanyikan pujian ini. Cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu, aku cinta padamu. Aku rindu hadiratmu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Nyanyikan pujian ini. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tanda. Aku muliakan dan ku agungkan. Engkau layak terima pujian dan sembah kami Tuhan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Terima kasih. Pujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan hatimu, mataku tertuju padamu. Mari katakan dengan hatimu, aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadiratmu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Mari jemaat Tuhan naikkan pujian ini. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Puji Dia, sembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak Tuhan. Kau layak disembah. Saya mengundang dengan hormat Bapak Pendeta Nangor untuk memimpin kita dalam doa dan firman Tuhan.
Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Selamat pagi, kita berjumpa lagi dalam ibadah online hari ini. Dan kita akan mendengar firman Tuhan, karena kita sudah dengar puji-pujian. Kiranya puji-pujian yang tadi kita dengar, puji-pujian yang kita naikkan bersama-sama juga menyenangkan hati Tuhan sehingga kita diberkati. Kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Saudara, bulan Maret ini merupakan bulan persiapan atau disebut dengan Prapaskah, sebelum kita melaksanakan Jumat Agung dan Paskah di bulan April mendatang. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Kita mendengar firman Tuhan, nasihat firman Tuhan, teguran firman Tuhan bagi kita. Karena itu mari kita berdoa sebelum kita baca dan renungkan firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Tuhan sayang kami, Tuhan memberkati kami sehingga kami boleh memuji Tuhan dengan puji-pujian. Dan saat ini kami akan mendengar firman Tuhan. Tuhan mengurapi firman-Mu, Tuhan mengurapi hamba-Mu, Tuhan mengurapi umat-Mu yang mendengar. Sehingga firman Tuhan hari menyapa kami dengan kasih dan kuasa yang dari sorga. Otoritas dari sorga menguasai hati pikiran kami. Sehingga kami membaca firman Tuhan, kami mendengar firman Tuhan, kami mendengarkan nasihat firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau berbicara kepada kami, karena kami senantiasa suka akan suara Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan pagi ini terambil dari 1 Tesalonika pasal 1 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-10 dengan tema fakta pertumbuhan iman atau bukti pertumbuhan iman. Fakta atau bukti pertumbuhan iman. Di dalam 1 Tesalonika pasal 1 ayat 6 sampai dengan ayat 10, demikian firman Tuhan. Ayat yang ke-6, baik saya membaca dan jemaat Tuhan boleh menyimak firman Tuhan ini. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah. Sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Ayat 9. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kamu, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Ayat 10. Dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga, yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita. Saudara, fakta atau bukti pertumbuhan iman. Iman siapa? Iman seseorang. Iman seseorang yang mengikut Tuhan. Ada bukti pertumbuhan imannya. Karena itu ada dua pertanyaan bagi kita untuk melihat fakta atau bukti pertumbuhan iman seseorang. Apa tanda atau bukti pertumbuhan seseorang? Apakah tandanya? Apakah bukti pertumbuhan iman seseorang? Firman Tuhan tolong kita untuk menjawab ini Bapak Saudara. Pertanyaan yang pertama itu apa buktinya? Apa tandanya? Apa faktanya pertumbuhan iman seseorang? Yang pertama ayat yang ke-7 dan ayat 8, yaitu ia menjadi contoh bagi orang lain. Ayat 7 dan ayat 8 menunjukkan bahwa orang ini bisa menjadi teladan, menjadi contoh bagi orang lain. Sehingga ayat 7, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah. Sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Hal apa? Hal pertumbuhan iman. Orang-orang yang ada di Tesalonika membuktikan iman mereka sedang bertumbuh di hadapan Tuhan. Sehingga pertumbuhan iman membuktikan mereka menjadi contoh, menjadi teladan bagi orang lain. Orang yang sudah percaya Tuhan maupun orang yang belum percaya Tuhan. Teladan iman mereka bisa menarik orang datang kepada Tuhan karena pertumbuhan iman mereka. Saudara, mengapa mereka bisa menjadi contoh bagi orang lain? Mengapa? Karena mereka menerima firman Tuhan dengan sukacita. Mereka terima firman Tuhan bukan dengan paksaan, bukan dengan sesuatu daya tarik karena pemberian sesuatu, tetapi karena menerima firman Tuhan dengan sukacita yang luar biasa. Itu ada di dalam ayat yang ke-6, saudara.
Dalam pasal 1 ayat 6 mengatakan di sana bahwa mereka menerima firman Tuhan, mereka menerima Injil, mereka menerima kabar baik dengan sukacita. Senangnya luar biasa mereka menerima firman Tuhan. Kata menerima firman Tuhan itu berarti menyambut firman Tuhan dengan sukacita, dengan senang hati, dengan rasa bahagia. Mereka menerima firman Tuhan sehingga mereka menjadi teladan. Jadi menjadi teladan iman. Dan sekaligus mereka menjadi contoh rohani bagi orang lain, bagi semua orang. Siapa semua orang itu? Orang yang percaya, orang yang belum percaya, orang yang ragu-ragu, orang yang sungguh-sungguh. Ini menunjukkan bahwa orang Makedonia atau jemaat Makedonia menjadi contoh bagi orang lain di sekitarnya. Sehingga Alkitab mengatakan menjadi contoh di mana? Di Makedonia dan di Akaya. Ini dua tempat menunjukkan banyak orang di dua tempat ini yang melihat, mengikuti iman orang Tesalonika atau jemaat Tesalonika, di mana mereka menjadi contoh bagi saudara-saudara yang ada di Makedonia dan di Akaya. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, menjadi teladan iman. Tetapi juga mereka menjadi teladan rohani, menjadi contoh rohani bagi orang lain. Saudara, apakah ada seseorang yang telah ikut Tuhan Yesus karena melihat teladan iman saudara? Karena melihat teladan rohani saudara? Pikirkan baik-baik saudara. Renungkan baik-baik. Pertumbuhan iman saudara. Apakah mencirikan rohani saudara sudah dewasa? Sehingga adakah orang yang percaya Tuhan Yesus? Adakah orang yang bertumbuh imannya karena menyaksikan Anda bertumbuh? Karena firman Tuhan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Engkau menjadi contoh teladan bagi orang di sekitar saudara. Siapakah orang yang mungkin saja hari ini engkau mendengar firman ini, engkau berkata, Tuhan terima kasih karena orang itu melihat imanku, dia percaya kepada Tuhan Yesus. Hari ini ikutilah perintah dan nasihat daripada hamba Tuhan ini. Paulus menjadikan jemaat Tesalonika contoh rohani, contoh iman kepada orang lain dan kepada saudara saya. Itu yang pertama. Yang kedua, fakta atau bukti pertumbuhan iman seseorang yang ikut Tuhan Yesus. Yang pertama, yang kedua, dia senang bersaksi tentang hidupnya. Dia bersaksi tentang hidupnya. Mereka bersaksi tentang hidup mereka. Hidup apa? Yaitu hidup masa lalu. Ada dalam ayat 9. Baru saudara lihat ayat yang ke-9. Apa yang dikatakan Paulus tentang jemaat yang ada di Tesalonika sana? Ayat 9 mengatakan, sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah. Saudara perhatikan bahwa jemaat ini, orang-orang yang melihat iman mereka, yang menjadi contoh kepada mereka, orang itu bersaksi tentang iman, tentang rohani jemaat-jemaat di Tesalonika, dan juga mereka menunjukkan bagaimana teladan rohani mereka di hadapan orang lain. Saudara, mereka bersaksi tentang hidup mereka. Hidup mereka adalah masa lalu. Apa masa lalu mereka? Masa lalu mereka adalah hidup di dalam dosa berhala. Ini luar biasa. Dosa berhala, yaitu penyembahan berhala, patung-patung. Saudara, rupanya di kota Tesalonika itu terkenal tempat berhala-berhala. Tempat orang membangun berhala-berhala untuk disembah. Benda-benda mati dibangun untuk disembah. Gunung, batu, patung semua diberhalakan, disembah sebagai Tuhan. Karena itu ketika mereka mendengar Injil, masa lalu mereka ditinggalkan. Dan saudara menunjukkan di sini bahwa ada berhala-berhala rohani yang mereka tinggalkan. Yang dahulu mereka sembah sebagai dewa, sebagai Tuhan, mereka tinggalkan. Itu kesaksian. Saudara yang kasih dalam Tuhan, apakah berhala dalam hidup Anda yang menghambat hidup Anda? Ada yang berhala karena mungkin terlalu banyak menonton film, mungkin banyak bermain game, sehingga game itu menjadi berhala dalam hidup mereka. Lupa firman Tuhan, lupa berdoa. Berhala-berhala, bermain game, menonton, akhirnya lupa waktu untuk bergaul dengan Tuhan, membaca firman Tuhan, berdoa, menyembah Tuhan. Itu menjadi berhala, saudara. Bukan karena patung, tapi juga HP-HP yang kita main menjadi game itu sehari-hari. Saudara, itu menjadi berhala seseorang untuk tidak bertumbuh secara rohani. Saya menyaksikan banyak orang diberhala oleh
IT ini atau media sosial ini, sehingga banyak orang lupa bergaul dengan Tuhan. Tidak heran kalau mereka hidup di dalam kesulitan karena tidak pernah bergaul dengan Tuhan. Bersaksi tentang hidup mereka, saksikan bahwa engkau punya masa lalu, sekarang engkau punya masa sekarang, yaitu bergaul dengan Tuhan. Jemaat Tesalonika punya masa sekarang, yaitu mereka meninggalkan berhala-berhala mereka, dan berhala-berhala mereka itu tinggalkan, dan mereka ikut Tuhan sebagai Allah yang hidup. Dan karena itu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, apapun berhala dalam hidup saudara, tinggalkan sekarang dan ikutilah Tuhan. Layanilah Tuhan dan sembahlah Tuhan. Apa tujuan pertumbuhan iman? Apa tujuannya? Tadi itu apa tandanya pertumbuhan iman? Ada dua tandanya. Yang kedua, apa tujuan pertumbuhan iman seseorang? Ada dalam ayat 9 dan 10, saudara perhatikan, ada tujuannya. Tujuan orang bertumbuh secara rohani, bertumbuh imannya, menjadi dewasa, itu ada tujuan. Ayat 9, saudara perhatikan di ayat yang 9 dikatakan begini. Di ayat yang ke-9 bagian B, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah. Tujuannya apa? Pertama, untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Jadi tujuan bertumbuh iman, lalu dewasa rohani, atau bertumbuh imannya, lalu kemudian menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan adalah ciri khususnya adalah melayani Allah yang hidup, melayani Allah yang benar. Jadi ciri khusus orang yang bertumbuh imannya dan dewasa rohaninya adalah senang melayani, tidak dipaksa-paksa, tapi senantiasa ada motivasi, ada antusias, ada inisiatif untuk apa? Terlibat dalam pelayanan. Jadi melayani Allah. Allah itu Allah bukan Allah yang mati, tapi melayani Allah yang hidup. Melayani Allah yang benar, bukan melayani Allah yang palsu. Ya saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ujilah iman Anda di hadapan Tuhan. Apakah engkau sudah meninggalkan masa lalu berhala-berhala itu? Dan sekarang fokus Anda adalah Anda ingin melayani Tuhan, yaitu melayani Tuhan yang hidup, Allah yang benar, yang menyenangkan hati Tuhan, dan di mana Tuhan memberkati. Saudara yang kasih dalam Tuhan, itu ciri khas orang yang bertumbuh imannya dan dewasa rohaninya adalah orang yang tidak pernah dipaksa untuk terlibat dalam pelayanan, tapi mereka bisa menawarkan diri. Bapak Ibu Saudara, kalau baca firman Tuhan di Tesalonika, jemaat Tesalonika ini menawarkan diri untuk melayani Tuhan, menawarkan diri untuk memberi persembahan, menawarkan diri untuk terlibat dalam berbagai macam kegiatan pelayanan rohani pada masa itu. Hari ini pertumbuhan iman jemaat Tesalonika menjadi teladan bagi kita, yaitu kesenangan untuk melayani. Tujuan mereka meninggalkan hidup berhala mereka adalah mereka ingin melayani Allah yang hidup, Allah yang benar, bukan Allah yang palsu, bukan Allah yang mati. Itu tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua, tujuan pertumbuhan iman yang benar dan yang dewasa rohani adalah untuk menantikan kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya. Itu dalam ayat 10 dikatakan begini. Dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga, yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Jadi saudara perhatikan, orang yang bertumbuh imannya punya tujuan. Bukan saja tujuan untuk melayani Allah, tapi juga tujuan yang kedua, menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dalam rangka untuk menyambut Yesus Kristus, mereka giat melayani. Nah, hari ini kita merayakan Paskah, nanti di bulan April mendatang. Maka kita sebenarnya sedang menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Situasi-situasi, kondisi-kondisi seperti sekarang ini seharusnya memotivasi pikiran dan perasaan kita, hati kita, iman kita, rohani kita untuk merindukan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan ini Bapak Ibu Saudara mencirikan pertumbuhan rohani seseorang dan kedewasaan dalam kehidupan beriman kepada Kristus. Karena itu saudara, perhatikan baik-baik. Jangan sia-siakan waktu sekarang untuk bersaksi, untuk menjadi contoh, dan untuk melayani, bahkan menantikan Kristus di dalam berbagai kegiatan hidup sehari-hari. Hari-hari ini adalah hari-hari pengujian iman saudara dan saya, dan sekaligus pembuktian kedewasaan rohani saudara dan saya. Apakah saudara dewasa rohaninya berada dalam berbagai macam kesulitan? Hari ini ada tanda
dan ada tujuan pertumbuhan iman dan kedewasaan rohani. Bahwa saudara yang kasih dalam Tuhan, tanda orang yang bertumbuh imannya adalah satu, dia menjadi contoh bagi orang lain. Yang kedua, dia juga senang bersaksi. Kesukaan pertumbuhan rohani atau iman seseorang adalah senang bersaksi tentang masa lalunya, bahwa dia adalah orang berdosa, tapi sekarang dia dibenarkan dan dia punya tujuan. Ada dua tujuan. Tujuannya adalah dia menantikan kedatangan Kristus yang kedua, tapi juga dia senang melayani Allah yang hidup, Allah yang benar di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati saudara dengan firman Tuhan ini. Baik, Bapak Saudara, mari kita mengucap syukur untuk firman Tuhan sekaligus kita masuk di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan sayang kami. Mengakhiri ibadah ini, kami tetap datang kepada Tuhan, membawa, mengangkat, bahkan membawa semua pergumulan kami kepadamu. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan, bahwa ada fakta pertumbuhan iman seseorang yang mengikut Tuhan, yaitu bahwa mereka adalah orang-orang yang menjadi contoh bagi orang lain. Kami sekalian dinasihati oleh firman Tuhan, tapi juga kami senang bersaksi ada banyak orang yang butuh keselamatan di dalam Tuhan Yesus melalui hidup kami. Terima kasih Tuhan, karena tujuan kami adalah melayani Allah. Hidup kami yang lama sudah tinggalkan, kami ingin melayani Allah. Sekaligus kami menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, menyambut saleh-salehnya. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Hari ini kami boleh diberkati firman Tuhan. Karena sebagai tanda ucapan syukur kami akan memberi persembahan. Tuhan memberkati umat-Mu yang menyiapkan hati untuk memberi persembahan. Baik persembahan ucapan syukur, persembahan perpuluhan, persembahan pekerjaan Tuhan melalui misi. Tuhan memberkati umat-Mu. Terima kasih Bapak. Berkati rumah tangga mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati bisnis mereka, pendidikan anak-anak. Diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Seluruh umat-Mu diberkati dimanapun mereka dengar firman Tuhan. Mereka mengikuti puji-pujian, diberkati ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa, kami mengucap syukur ya Tuhan, karena kami hidup di Indonesia. Kami boleh berada di sini, menyaksikan, mendengar berbagai macam pergumulan bangsa kami, masalah-masalah yang ada di bangsa kami. Kami menopang bangsa kami di dalam Tuhan Yesus. Bencana-bencana alam yang ada, kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan tolong, sehingga setiap bencana dapat terlewatkan dengan baik ya Tuhan. Bahkan kami berdoa saat ini COVID yang ada di Indonesia, kami rindu Tuhan, COVID ini dapat berlalu dari bangsa kami, lalu kami keluar sebagai bangsa yang besar, bangsa yang makmur, bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk pemimpin kami, Bapak Presiden Jokowi bersama dengan Bapak Wakil Presiden, amin, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, diberkati oleh Tuhan, dikuatkan oleh Tuhan. Setiap keputusan, kebijakan yang mereka ambil, Tuhan campur tangan. Bangsa kami diberkati oleh Tuhan. Kami menyerahkan ya Tuhan, aparat kami TNI Polri, kesatuan, kekompakan mereka untuk menjaga keamanan, kestabilan bangsa ini dalam pertolongan Tuhan. Oleh karena itu kami mohon Tuhan menolong, bahkan memberkati kami dan saudara-saudara kami TNI maupun Polri ya Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa untuk para perawat, dokter. Kami mohon Tuhan menguatkan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur bangsa ini kami terus menopangnya di dalam kasih sayang Tuhan, bahwa bangsa ini berada dalam kontrol Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa, kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami menopang bangsa kami. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat kami, orang-orang percaya di mana saja mereka ikuti ibadah online hari ini, diberkati mereka. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur. Tuhan dengar doa kami. Kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Kita menyanyi terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima
syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur Hanya bagi Tuhanku. puji syukur Hanya bagi Tuhanku. Kita berdoa. Bapa, terima kasih. Puji syukur kami naikkan kepadamu. Karena itu kami akan menutup ibadah online hari ini. Hamba berdoa, memohon kiranya berkat Tuhan turun atas umat-Mu. Dan jemaat Tuhan dimanapun engkau berada, engkau boleh mengangkat hatimu dan terima berkat Tuhan. Kiranya berkat nikmat kasih sayang daripada Allah Bapa, anugerah yang berlimpah-limpah dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan penghiburan daripada Allah Roh Kudus, menyertai engkau sekalian mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali kedua kalinya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa menutup ibadah ini. Haleluya. Amin. 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 Shalom, selamat hari Minggu. Sampai jumpa di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.